semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi tentang literasi ya, literasi membaca. Karena kan ada beberapa jenis literasi. Ada yang kita sebut sebagai literasi digital, ada literasi sains, ada literasi budaya. Jadi literasi ini adalah merupakan tentang kecakapan atau kemampuan kita tentang sesuatu. Kalau tentang literasi membaca ya kemampuan atau kecakapan dalam hal membaca dan menulis. Kalau tentang membaca, bagaimana kita meningkatkan minat baca kita, literasi kita, saya pikir jelas nasnya bagi umat Islam dengan adanya ayat dalam Al-Quran tentang Iqra. Dan Iqra itu kalau dalam bahasa Arab adalah suatu kata perintah. Dalam konsep Islam, kalau dia menggunakan kata perintah, maka itu akan menjadi wajib. Tapi okelah, karena toh banyaklah yang merupakan kewajiban-kewajiban itu yang kita tidak taati ya. Itu urusan pribadi kita, karena memang ada kita yang patut tuai, ada yang taat kepada perintah. Tapi harus dipahami bahwa Iqra ini bukan sunnah, karena ketika dia berbentuk kata perintah maka dia menjadi wajib. Jadi karena dia wajib, maka yang tidak membaca itu maka dia berdosa selamanya, ya kan? Begitu ya. Nah, tapi gini, saya mau tanya gini, ketika Nabi Muhammad pertama kali diperintah untuk membaca, itu apa yang disuruh baca? Apakah Quran sebagai mushaf? Ya bukan. Karena kalau dalam sejarah Islam kan, Al-Quran sebagai mushaf yang kita biasa pegang hari ini itu kan baru disusun di fase kehalifaan yang ketiga, Utsman bin Affan. Itu baru ada mushaf Al-Quran. Nah, terus apa yang disuruh baca? Kita baca aja ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi lagian juga yang disebut dengan Quran itu kan, kalau arti bahasa literalnya itu adalah bacaan. Jadi apapun sebenarnya yang kita baca, apakah itu membaca alam, apakah itu membaca angka-angka, membaca tentang budaya dan seterusnya, ya itu adalah membaca ayat-ayat Allah. Karena semua yang ada di alam semesta, di kosmos, itu adalah seluruhnya adalah ayat-ayat dari Tuhan. Ya. Nah, yang kedua pertanyaan saya, itu kan waktu Nabi ini ya, disuruh baca kan ya. Pertama kan Nabi Muhammad SAW kan nggak bisa katanya, karena dia ummi. Ummi ini dalam beberapa definisi ada yang menerjemahkan dia tidak mampu membaca karena
dia belum bisa. Bahkan ada yang ekstrim mengartikan ini sebagai bahwa Nabi itu dalam posisi ya sebagai masih orang yang bagaimana mengungkapkan, bodoh ya. Tapi jadi ada yang menerjemahkan ummi itu sebagai orang yang tidak memiliki pengetahuan. Cuman saya lebih sepakat mengartikan ummi itu seperti ini, bahwa ummi itu adalah dia melepaskan diri dari subjektivitasnya. Dia tidak diintervensi oleh hal-hal lain. Pada saat dalam hubungannya ketika dia disuruh membaca. Karena begini, apa pentingnya menghilangkan subjektivitas kita ketika kita mempelajari sesuatu? Itu adalah supaya kita bisa berpikir objektif. Kalau misalnya Anda menggunakan subjektivitas Anda sebagai seorang Islam, kemudian Anda mencoba mendefinisikan yang namanya misalnya tentang aliran atau paham Marxisme, paham komunis, maka otomatis Anda akan sangat dipengaruhi oleh konsep Anda tentang Islam yang menganggap bahwa paham komunis itu sesuatu yang salah. Dan bisa jadi ketika pada tingkat ekstrimnya Anda mungkin tidak akan mempelajari, karena di awal Anda sudah memvonis bahwa sesuatu itu sebagai sesuatu yang salah. Ngerti nggak? Jadi ummi ini dalam artian bahwa dia memerdekakan dirinya, dia menafikan subjektivitasnya ketika dalam membaca sesuatu. Kembali kepada persoalan literasi membaca ini, sebagai manusia, apalagi kita sebagai umat Islam yang tadi kita sebut sebagai makhluk yang harusnya sebagai pemimpin jagat raya, sebagai pemimpin di bumi, maka manusia itu harus lebih cerdas daripada seluruh makhluk. Kita harus lebih cerdas daripada malaikat. Kita harus lebih cerdas daripada makhluk apapun di alam jagat ini. Dan syaratnya, ya harus banyak membaca. Harus banyak membaca. Dan ya, umat Islam ini dia harus membaca, harus yang paling rajin membaca di antara umat-umat yang lain, karena nasnya jelas dalam Al-Quran, nasnya jelas dalam kitab suci, dan kata perintah lagi yang berarti wajib. Kalau ini kita komitmen dengan ini, maka saya yakin bahwa tidak ada yang namanya manusia yang berlabel Islam itu kemudian terbelakang dalam persoalan ilmu pengetahuan. Yakin saja saudara bahwa apapun yang kita ingin capai, baik itu kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat, apapun bidang kita hari ini, apakah kita itu sebagai pengusaha, terlebih lagi kalau kita seorang ilmuwan, akademisi, politikus dan seterusnya, semua itu harus
memiliki basic ilmu pengetahuan, dan syarat untuk memiliki sesuatu ilmu pengetahuan itu tidak bisa tidak harus membaca. Apapun pekerjaan Anda hari ini,